Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami mau mengucapkan salam hormat dan selamat bergabung kepada rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi peserta kegiatan kuliah umum arsitektur tropis. Tadi kami lihat sekilas banyak sekali institusi dan universitas sahabat yang sudah bergabung dalam forum ini, seperti dari Ekindo Karya, Universitas Matana, Universitas Gajah Mada, Universitas Palangkaraya, Universitas Hasanuddin, Adiwangsa Jambi, UNU Kalimantan Timur, ada juga dari UIN Malang, Universitas Mula Warman, Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, dan khususnya dari Universitas Bangka Belitung. Sudah lengkap perwakilan dari Barat ya, sampai ke Timur Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan perkuliahan, yaitu di jurusan Arsitektur Universitas Bangka Belitung, dengan inisiatornya adalah Ibu Andina Syafrina SRMARS, yang merupakan rekan saya dalam mengampu mata kuliah Arsitektur Tropis Pesisir dan Kepulauan. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruang virtual ini untuk mengikuti acara kuliah umum Arsitektur Tropis jurusan Arsitektur Universitas Bangka Belitung tahun 2023. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mohon izin perkenalkan saya Rizka Feli atau biasa dipanggil Feli yang akan memandu dan memoderatori acara kita pada siang hari ini. Baik, adapun susunan acara pada kegiatan kuliah umum kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu ada foto bersama, kemudian ada pemaparan materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Baik, untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita masuk ke foto sesi. Kami mohon kepada para peserta yang berada di ruang Zoom ini untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto dengan narasumber hari ini. Oke. Ibu Andina bisa dibantu, Bu Andina? Iya. Oke, kita di slide yang pertama dulu ya. Silakan siapkan senyum terbaiknya. Kita mulai foto untuk di yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide yang kedua. Silakan dinyalakan kameranya. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Oke, slide yang selanjutnya, slide ketiga. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu ke acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai arsitektur tropis. Di ruang Zoom ini telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu saya izin untuk memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Wijanarka STMT. Beliau ini adalah seorang dosen di jurusan arsitektur Universitas Palangkaraya, di dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur tropis dan arsitektur yang berbasis air. Begitu ya Pak ya? Iya, baik. Kami mau menyapa Pak Wijanarka. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar untuk menerima materi dari Bapak gitu. Baik. Nah, saya mau sedikit menyampaikan karya-karya beliau yang luar biasa. Yang pertama itu ada publikasi jurnal internasional. Mohon maaf. Publikasi jurnal internasional yang berjudul Water-Based Architecture in Kalimantan and Development Study of Arca Modulam Modul Amphibious Foundation pada tahun 2021. Lalu beliau juga telah membuat buku ajar arsitektur amfibi yang telah terbit pada tahun 2019, dan juga ada
kegiatan penelitian yaitu mengenai arsitektur apung prafabrikasi, inovasi rumah apung tumbuh modular nelayan Karamba berfondasi TAM sekaligus pendukung wisata susur sungai, yaitu salah satu program Matching Fund tahun 2022. Baik, sepertinya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dan juga pemaparan dari Pak Wijanarka. Kepada Pak Wijanarka kami persilakan. Oke, makasih ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Ya, ini agak kena flu ini, jadi agak serak ini. Kalau kemarin sempat hilang suaranya ya. Jadi kemarin bingung juga, wah besok kalau presentasi beli suara di mana ini. Ini agak serak ini. Saya nanti tolong dibantu share ya, kalau bantu share. Jadi apa ini saya mungkin tidak fokus apa itu tropis, arsitektur tropis, apa itu arsitektur pesisir ya. Karena ini kan berkaitan dengan mata kuliah ya. Tentunya tentang karakteristik tropis dan karakteristik pesisir mungkin ada di pokok bahasan lain ya, akan disampaikan oleh tim dosennya ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ya tentunya sesuai dengan keahlian bidang saya ya. Jadi tentang arsitektur yang bisa digunakan untuk kawasan-kawasan di pesisir ya, terutama arsitektur apung atau arsitektur amfibi. Kalau kita lihat sejarah ya, arsitektur pesisir itu umumnya selalu bertiang ya, istilahnya apa, rumah panggung gitu ya, atau rumah kolong ya. Nah itu memang itu salah satu ciri khasnya ya, ciri khas dari rumah pesisir itu adalah rumahnya bertiang. Ya tentunya itu adalah salah satu juga rumah yang berbasis air ya. Nah mungkin masih di covernya dulu ya, nanti kalau saya minta dilanjutkan lanjutnya. Jadi rumah-rumah di pesisir itu memang umumnya selalu bertiang ya, karena itu adalah untuk menghindari air ya, menghindari ombak atau apa supaya masuk di situ. Bahkan di di suku Bajo itu juga rumahnya bertiang. Nah, dalam konteks arsitektur apung memang selama ini rumah apung itu selalu berada di sungai ya. Berada di sungai. Rumah apung dalam sejarahnya tidak pernah ditemukan di laut ya. Tidak pernah ditemukan di pantai. Tapi selama ini selalu ditemukan di sungai, terutama di Kalimantan dan kemudian di sebagian Sumatera ya, di Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Nah, itu kan ada rumah apung ya. Tapi dalam sejarahnya di pantai dan di laut kita tidak mengenal yang namanya rumah apung ya, rumah apung. Saya berpendapat saat ini sepertinya rumah apung sangat diperlukan ya, karena nanti kaitannya dengan kenaikan muka air laut ya. Nah ini ada satu ilustrasi ini di Palembang ini ya. Di Palembang ini rumah apungnya seperti ini. Nah, nanti gimana dalam konteks di pesisir itu seperti apa ya? Nah ini judul saya adalah rumah apung dan rumah amfibi karena memang saya cenderung risetnya lebih banyak ke rumah apung dan rumah amfibi ya. Di jurusan kami ada mata kuliah pilihan namanya rumah amfibi ya. Pengampunya saya. Nah, jadi itu juga banyak bercerita tentang rumah apung dan rumah amfibi. Mungkin lanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan
tipologi rumah berbasis air itu pada tiga, yaitu rumah panggung atau rumah bertiang, ya, rumah terapung, dan rumah amfibi. Nah, ini perlu dibedakan ya, yang antara rumah terapung dan rumah amfibi ini ya. Kalau rumah terapung itu ya harus terapung ya. Walaupun dia bisa napak di darat ya, tapi istilah rumah terapung itu ya rumah yang berada di badan air ya. Nah, kalau rumah amfibi adalah rumah yang ada di darat, rumah di darat tapi daratannya itu kadang terjadi banjir ya. Dan itu bisa, rumah itu bisa mengapung dan dia hanya bisa turun naik. Itulah yang membedakan antara rumah terapung dan rumah amfibi. Di sisi kiri itu ada 8 ya. Ada 8 cara orang menghadapi kenaikan muka air laut gitu ya. Yang pertama dengan tanggul, yang kedua dengan terapung, dengan bikin bukit ya, dengan bertiang, kemudian ada tanggul juga, kemudian ada mengapung dan sebagainya. Itu yang terjadi di seluruh dunia, bahwa sekarang dengan adanya kenaikan muka air laut itu banyak banyak orang yang beradaptasi dengan cara yang seperti itu ya. Ada 8 cara itu ya. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa yang paling tepat adalah rumah amfibi ya. Karena rumah amfibi itu bisa beradaptasi, mungkin bisa berawal dari rumah bertiang, kemudian kolongnya tiang itu dikasih pengapung ya. Kemudian berkembang menjadi rumah amfibi. Terus ketika air semakin tinggi, nanti benar-benar full mengapung. Nah, inilah yang membedakan antara tiga rumah ini. Dan selama ini di kawasan pantai, di kawasan pesisir itu, terutama di kawasan tropis itu selalu rumahnya bertiang ya. Kita kalau hidup di tropis memang ya, kalau kita lihat di garis khatulistiwa ya, di garis khatulistiwa yang di Indonesia yang mengenai garis khatulistiwa itu daerahnya itu kan seluruhnya rumahnya bertiang. Di Sumatera rumahnya bertiang, di Kalimantan rumahnya juga bertiang, di Sulawesi juga rumahnya bertiang. Jadi memang arsitektur berbasis air ini yang berawal dari pantai, di daerah pedalaman pun tetap menggunakan menggunakan tiang ya. Sebetulnya itu untuk menghindari air. Prinsipnya adalah air ya, bukan takut pada binatang buas ya. Tapi rumah-rumah bertiang itu adalah untuk menghindari air banjir. Lanjutnya, nah berkaitan dengan istilah rumah amfibi ya. Itu ada tulisan dari Ahmed Jumsaik ya, tahun 1988 ini dalam bukunya Naga. Itu dia sudah menginformasikan bahwa rumah amfibi itu ada dua, rumah apung dan rumah bertiang. Tapi sekarang di Eropa itu berkembang istilah rumah amfibi bisa napak dan bisa mengapung. Dan itu tidak berada di daerah yang daerah air, tapi daerah yang banjirnya bisa mencapai sekitar 2 meteran. Lanjutnya. Nah, ini kita dulu juga mengenal ada rumah amfibi ya, tapi waktu itu tidak bernama rumah amfibi ya. Mungkin yang ini kan yang atas ini di Jambi ini ya. Orang Jambi menyebutnya ya itu rumah rakit ya. Terus di bawah itu di Kapuas Kalimantan Barat. Orang menyebutnya ada rakit juga ya. Tapi di bagian bawah itu adalah di Kalimantan Tengah, di Sungai Barito orang menyebutnya lanting ya. Nah, jadi sebetulnya rumah-rumah apungnya zaman dulu di Kalimantan dan di Sumatera, terutama di bagian tengah ya. Bagian tengah itu bisa menapak ya. Bisa menapak karena palung sungainya itu datar, tidak curam ya. Palung sungai datar dan pengapungnya itu menggunakan kayu-kayu bulat yang besar-besar yang sampai diameternya bisa sampai
bisa lihat di gambar bawah itu kan kayunya itu dia diameter 80 cm itu ya. Dan zaman dulu memang sangat mudah mencari kayu seperti itu, tinggal nebang aja, kemudian mengapung itu ya. Nah itulah makanya kenapa di daerah Kalimantan itu bagian tengah itu tidak ada yang menggunakan rakitan rakitan apa bambu ya. Kalau di mana di Musi Palembang itu pakai rakitan bambu ya. Karena mereka tidak mengenal ada bisa napak itu. Ini kalau bisa napak pasti rakitannya akan nggak kuat menumpu beban bangunan. Akibatnya kan rakitannya jebol ya gitu ya. Jebol. Kalau ini kan enggak ya. Batang-batang itu bangunannya berat pun masih bisa menumpu pada saat menapak di tanah. Lanjutnya. Nah ini kondisi saat ini pun masih ada ini ya. Ini rumah amfibi ini istilahnya oh ya mereka orang orang sana menyebut orang orang Barito, orang Kapuas menyebutnya ya lanting ya. Tapi sebetulnya ini adalah termasuk rumah amfibi, cuman ini ada berada di sungai, berada di sungai. Nah, ini pada saat sungai Barito surut, nah rumah-rumahnya pada napak semua. Nah, itu bisa dilihat bahwa palung sungainya itu kan sangat datar ya, datar sekali. Memang pada bagian tengah sungai itu, pada bagian tengah itu palungnya apa datar. Kemudian kalau bagian hulu agak bentuknya huruf V gini ya. Semakin ke hilir semakin datar lagi, tapi biasanya lembek ya. Biasanya lembek itu. Tapi ini yang di bagian tengah ini datar dan keras ya, sehingga rumah-rumah itu bisa menapak di pinggirannya itu. Lanjutnya, nah ini ada juga ini di Palangkaraya ya. Ini ada yang menarik ini ada yang ada orang-orangnya itu ya. Ini di Danau Tempe Sulawesi ya. Jadi ketika danaunya kering, rumahnya itu bisa napak di apa di dasar. Dan yang menariknya itu yang di Danau Tempe itu rakitannya rakitan bambu ya. Nah pertanyaannya kenapa nggak jebol ya? Rakitannya kalau nggak jebol kenapa? Ya karena memang apa rumahnya itu sangat ringan sekali ya. Itu kan menggunakan bambu ya. Berbeda dengan yang gambar-gambar lainnya yang atas itu kan di Kalimantan itu semuanya menggunakan kayu dan berat ya. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi daya daya apa daya apungnya ya. Nah, yang bawah itu yang banyak orangnya itu kenapa rakitannya tidak tidak lepas, tidak apa ya, tidak jebol itu kan ya. Karena rumahnya itu kan dari bilah-bilah bambu yang sangat ringan sekali sehingga tidak terlalu membebani pengapungnya itu ya. 065. Lanjutnya. Nah, ini tadi yang di Danau Tempe tadi ya. Nah, itu pada gambar atas saat mengapung, gambar bawah saat apa danunya surut. Ini di rumah yang sama ini ya. Ini rumahnya sama ini ya. Fotonya rumah itu yang sama. Yang satu saat mengapung, mungkin pada saat musim penghujan, yang bawah pada saat musim kemarau ya. Nah, itu rakitan bambunya nggak jebol kan, karena bangunannya sangat ringan sekali menggunakan bangunan apa bambu juga. Berbeda dengan yang di Kalimantan tadi, Kalimantan tidak mengenal bambu sebagai bahan bangunan ya, karena banyak kayunya, jadi rumah-rumahnya semuanya menggunakan apa kayu ya. Lanjutnya, nah ini ada satu inovasi ya, inovasi dari PUPR. Ini tahun berapa nih ya, 2024 atau 2026 ya, ketika saya jadi dosen pembimbing mata kuliah kerja lapangan ini ya, kami ke Bandung. Nah, di sana ada rumah ini ya. Rumah ini, rumah amfibi ini semua full dari bambu ya. Nah, Jawa Barat kan memang gudangnya bambu ya, bambunya bambu petung ya. Jadi apa ini adalah rumah yang bisa mengapung bila banjir. Full semuanya bahannya dari bambu ini ya. Nah, yang gambar tengah itu, tengah yang atas itu kan kelihatan
ada oren ya. Nah, ada oren itu adalah pengapungnya itu ya. Nah, itu terbuat dari apa? Styrofoam ya. Styrofoam gabus putih itu kemudian dibungkus dengan kayak kain sintetis ya. Nah, itulah seandainya dia banjir, dia akan mengapung ya. Lanjutnya, nah ini saya pernah melakukan penelitian ya, penelitian membuat rumah amfibi ya. Tapi dimulai dari apa ini dari pondasinya dulu ya, dari pondasinya dulu. Itu bisa dilihat yang biru itu menggunakan drum ya, drum yang 200 liter. Kemudian yang oranye itu, yang kuning itu menggunakan IPS. IPS itu semacam ini apa styrofoam ya. Cuma itu styrofoam kan harusnya warnanya putih ya. Tapi ini dibungkus dengan apa kain sintetis ya. Supaya tidak mudah di apa ya digores-gores itu ya. Nah ini apa ini pada saat banjir dia mengapung ya. Pada saat banjir dia mengapung. Selanjutnya, nah kemudian saya meneliti riset lagi dengan membanding-bandingkan drum besi, kemudian pakai drum apa, drum plastik, bahkan sampai perakitan botol menggunakan rakitan bambu yang paling atas itu ternyata yang paling tenggelamnya sedikit ya kecil sekali itu yang kuning ya. Yang kuning itu tenggelamnya sedikit sekali karena itu adalah IPS ya, styrofoam. Styrofoam. Jadi memang styrofoam itu bisa digunakan untuk konstruksi apung. Nah, yang atas itu adalah gambar riset yang kami buat pada tahun 2021 ya, 21 ya. Lanjutnya. Nah, inilah. Nah, ini ya yang tadi gambarnya tadi. Kemudian tahun 2021 kami dapat hibah ya. Nah, membuat bangunan ini ya. Bangunan amfibi ini. Nah, bangunan amfibi ini tentunya apa ini bisa naik turun ya jika banjir ya. Tapi ini tidak diuji coba ya. Tidak diuji coba hanya sebatas prototipe. Itu yang hijau-hijau itu adalah IPS juga ya, styrofoam dan itu dibungkus ya apa kain ya, kain sintetis warna hijau itu. Jadi ini benar ini napak ini ya. Ketika dia tidak banjir ya kekuatannya di kayunya itu ya. Kayu yang silang-silang itu ya kekuatannya ya. Yang di antara hijau-hijau itu ya, kekuatannya di situ ya. Tapi ketika banjir yang bekerja adalah yang hijaunya itu, dia mengapung. Lanjutnya, nah ini dari atas seperti ini ya. Nah itu dari atas seperti itu, jadi seperti bunga ini ya. Nah itu yang apa? Itu ada papan yang menutupi IPS-nya ya. Jadi ini nanti yang membuat bangunan itu napak di darat, napak di landasan itu adalah tiang-tiang kayu yang silang-silang itu. Jadi ketika banjir dia akan apa mengapung. Lanjutnya, nah tahun kemarin saya dapat hibah lagi. Nah ini tahun ini benar tahun kemarin benar-benar diuji ya, diuji secara pengapungan. Nah ini tentunya ini adalah modular ya, modular. Tapi dalam markupnya satu banding satunya kami buat satu saja ya. Jadi kalau digabung itu seperti yang ada foto saya itu ya, digabung itu bangunannya bisa bisa jadi panjang gitu ya. Jadi ini adalah rumah apung apa modular. Ini lebarnya 3,6 ya. Itu kan satu blok itu 120 ya. 120 kali 3 berarti 3,6. Kemudian panjangnya yang sana ya. Yang lebarnya 2,4 gitu. Jadi kalau digabung dua modul digabung jadi satu itu bisa berarti panjang rumahnya 1,2 kali 6 gitu ya berarti ya 7, berapa itu ya.
Nah, itu apa eh, sistem modularnya seperti itu. Dan ini adalah rumah bongkar pasang. Lanjutnya, nah ini uji cobanya, pondasinya ya. Pondasinya itu menggunakan IPS ya. Kemudian yang gambar kanan itu pada saat pembuatan pembuatan modul dasarnya, ini adalah 2 lantai. Lantai atasnya menggunakan ruangan atap ya. Lanjutnya, nah ini uji cobanya, ya, sudah uji coba diapungkan ya. Di uji coba diapungkan, dia memang mengapung, memang daya apungnya satu satu hijau-hijau itu IPS itu 300 kilo ya. 300 kilo, dan yang menariknya itu IPS itu kita bisa pesen. Misalnya ukuran sekian kali sekian. Ini kan IPS ini kan ukurannya 60 cm ya. Diameter 60 cm, tingginya 1 meter. Daya apungnya 300 kilo ya. Kita bisa pesen nanti, oh saya minta yang daya apungnya 500 kilo ya, boleh-boleh aja. Jadi sehingga itu semakin semakin apa ya, semakin daya apungnya semakin tinggi. Ini kami coba di kampus kami ya, ada suatu apa saluran saluran air, pas kebetulan airnya tinggi karena musim bulan-bulan November ini ya. Jadi saya apungkan di situ. Lanjutnya, nah sekarang kami simpan di Fakultas Teknik ya, di Fakultas Teknik kami. Jadi yang depan itu adalah rumah amfibi ya. Itu ada 3 tiang itu untuk pegangan ya. Jadi kalau kalau apa banjir itu dia turun naik ya, pegang ya. Nah, yang belakang itu adalah rumah apung ya. Rumah apung, tapi sekarang bisa jadi rumah amfibi juga kan. Bisa napak di apa? Bisa napak di darat. Nah, ini kalau adik-adik mahasiswa ke Palangkaraya bisa lihat ini ya. Ini apa? Yang depan itu 36 meter persegi ya. 3 kali apa tipe 36 itu. Terus yang belakang itu ya sekitar tadi ya 3, apa 3,6 kali 2,4 yang belakang. Dan yang belakang itu 2 lantai. Yang belakang itu 2 lantai, dan yang belakang itu sudah diuji pengapungan ya. Sudah diuji pengapungan. Lanjutnya, nah ini ada juga di Kahayan ya. Kahayan ini ada apa hanggar pesawat air. Dia membuat ini ya, rumah bangunan apung ya. Dan ini apa konstruksi apungnya menggunakan IPS. IPS yang dicor. IPS dicor, sekelilingnya dicor ya. Keliling sisinya sama atasnya. Kalau bawahnya nggak di apa, nggak dicor ya. Lanjutnya, nah ini cara 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 buat pondasinya seperti ini ya. Jadi itu yang gambar kiri atas itu kan terlihat ada sungai ya. Itu adalah Sungai Kahayan ya. Itu Sungai Kahayan, kemudian di daratannya itu dibuat rata ya. Daratannya itu dibuat rata, lalu IPS yang tebalnya 1 meter itu ditata di situ ya. Nah itu ditata, orang bisa terlihat kan gambar kanannya itu orang menata IPS itu. Nah kemudian IPS itu pada sisi sisi apa ya, sisi berdirinya itu dilapisi wermes ya, tulangan ya, besi tulangan, atasnya juga, kemudian dicor. Cornya itu paling hanya setebal 7 cm atau sampai 10 cm ya. Nah itu. Nah kemudian ini pada saat musim kemarau ya. Musim kemarau kan sungainya nggak meluap ya. Nah ketika musim penghujan, apa Sungai Kahayan itu kan meluap. Nah di saat meluap, platformnya itu di apa pondasinya itu setelah dicor itu didorong ke air. Nah itu bisa dilihat gambar bawah itu yang kelihatan, yang kiri bawah itu kan kelihatan landasannya itu ya. Landasannya yang pada saat menata apa menata IPS itu kan masih kelihatan. Nah, ini sudah didorong ke air. Nah, lalu dibangunlah
konstruksi atasnya. Nah, ini salah satu metode yang digunakan menggunakan IPS ini ya. Lanjutnya, nah metode lain IPS-nya ditata di air ya. Nah, IPS-nya ditata di air, kemudian dirakit, dipepet-pepetkan, diikat, kemudian dikasih tulangan Hermes, kemudian dicor ya. Nah, ini kan ada dua metode ya, dua metode. Yang satu tadi di darat, ketika banjir didorong ke air, kemudian yang ini karena sungainya sudah kering ya, terus dibangunlah ditatanya IPS-nya itu di air, kemudian dicornya juga di air. Nah ini bisa dilihat gambar bawah yang banyak orangnya itu ada berapa orang, bisa sampai 200-an orang. Di situ ada rumah apungnya seperti itu ya. Landasannya adalah yang di atas itu. Nah yang menarik dari IPS ini ya, itu ada gambar yang ada tanda tangan saya itu. Itu karena IPS-nya tebal ya, hampir 1 meter lebih ya, itu bisa dijadikan septic tank. Nah, itu bisa seperti tanah kan, kalau kita membuat daratan bangun septic tank di darat kan tanahnya dikeduk ya. Nah, ini IPS-nya dicoak ya, dicoak dijadikan eh, apa? Dijadikan septic tank ya. Nah, sehingga saluran pembuangannya diharapkan sudah tidak mencemari air sehingga dia langsung keluar ke sungai. Akan lebih menarik jika di saat pembuangan itu yang air yang sudah jernih itu diberi tanaman-tanaman sayur-sayur dan sebagainya ya. Itu tentu akan menjadi lebih subur gitu ya. Lanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini mungkin yang terakhir ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana jika di laut? Nah, di laut tentunya ombaknya semakin 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 ya semakin sering di sungai ya, sehingga itu perlu jadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-timbangannya ya itu seperti tinggi gelombang, kemudian kemiringan, kemudian pola gelombangnya seperti apa. Karena dalam sejarahnya rumah-rumah apung di Indonesia seperti tadi rumah-rumah apung tempo dulu ya, seperti di Sumatera dan di Kalimantan itu selalu menghindari arus. Jadi dia ditambatkannya itu di sungai yang arusnya tidak deras. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah jika di laut. Nah, tentunya itu hampir sama dengan kapal ya. Kalau kapal itu kalau mau berlabuh itu kan biasanya pelabuhannya ada dam ya. Nah, itu memang pemecah gelombang misalnya ya. Supaya gelombangnya tidak semakin banyak bergelombang gitu ya. Kalau bergelombang ya nanti eh, bangunannya bisa berdiri gini ya. Tidak hanya gini, tapi mungkin bisa saling ini ya, eh, meliuk-meliuk mungkin lantainya itu. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Jadi memang apa banyak arsitek yang membangun permukiman yang saat ini ya, terutama di Belanda itu ada Koen Altis dan sebagainya itu ketika membangun rumah apung di laut atau di pantai itu betulnya dibangunkan suatu dam dulu ya supaya airnya tenang. Nah, supaya airnya tenang. Kalau semakin banyak gelombang dikhawatirkan nanti bergerak terus ya. Di mana itu di Jawa Barat, di Banten ya, di daerah Pandeglang atau apa ada pemerintah yang bangun wisata rumah apung di pantai, lama-lama rumah apungnya roboh ya. Karena ya itu gelombangnya itu kan semakin ke pantai itu kan ombaknya semakin semakin ya itu kan semakin gerakannya semakin kencang ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dalam membuat rumah eh, apung atau rumah amfibi ya. Kalau rumah amfibi memang di darat ya. Di darat misalnya saya nggak tahu di Bangka Belitung itu apakah ada dampak kenaikan muka air laut atau enggak ya. Kalau di Jawa itu kan seperti Demak, Pekalongan itu kan sudah daratannya sudah mulai banjir ya. Air air pasang sudah naik. Bahkan sampai ada yang 1 meter ya.
Saya kurang tahu kalau di Bangka Belitung itu seperti apa. Apakah mereka di sana juga berdampak kenaikan muka air lautnya itu sudah membahayakan atau tidak? Nah, tentunya eh, memang agar lebih aman, memang harusnya rumah bertiang ya. Tapi rumah bertiang itu bisa dikembangkan menjadi rumah apung dan rumah rumah amfibi ya. Kolongnya itu bisa dimasukin bisa dimasukin pengapung sehingga tiga rumah berbasis air ini bisa beradaptasi ya. Tadinya rumahnya bertiang, kemudian dikembangkan menjadi rumah amfibi, airnya semakin naik lagi, nggak bisa jadi rumah amfibi, akhirnya jadi rumah rumah apung gitu. Nah itulah hal-hal yang nah yang penting lagi adalah hukum Archimedes ya. Jadi memang mahasiswa ini juga juga dituntut tahu hukum Archimedes ya. Saya beberapa kali membimbing tugas akhir mahasiswa menggunakan rumah judulnya itu rumah apung ya. Nah sekarang supaya membuktikan ya, jadi membuktikan itu benar-benar bisa ngapung atau enggak. Lalu saya sebagai pembimbing itu meminta dia ada perhitungan singkat antara daya apung dan berat bangunan. Misalnya daya pengapungnya itu 1.000 ton misalnya. Berarti berat bangunannya kan sebaiknya ya tidak lebih dari 600 ton ya. Karena kalau sama-sama 1.000 ton nanti tenggelam ya kan. Jadi daya apungnya itu paling tidak ya maksimal 60%. 60% saja. Jadi kalau kalau daya apungnya 1.000 ton, maka bangunannya ya maksimal bangunan dan isinya ya maksimal ya 600 ton gitu ya. Nah itulah yang kalau di darat mungkin kita mendesain gambar dulu kan, gambar denah tampak potongan ya, terus dihitung beratnya sekian, maka pondasinya harus kekuatannya sekian. Nah sekarang kalau rumah apung dan rumah amfibi itu harus dibalik ya. Kita harus tahu dulu daya apungnya berapa. Semakin apa, semakin baik itu adalah bangunannya semakin ringan ya. Jangan berat-berat. Nanti kalau berat ya daya apungnya semakin nggak tahan. Akibatnya rumahnya bisa jadi tenggelam. Nah mungkin dari saya itu aja ya tentang pengenalan. Mungkin lebih banyak ke diskusinya nanti lah. Ya. Oke, makasih itu aja dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Wijanarka. Pembahasannya, pemaparannya sangat menarik sekali. Sudah membawa kita kepada beberapa proyek Bapak ya terkait bagaimana sih pembangunan dari arsitektur amfibi seperti itu dan lain-lain. Bagaimana metodenya, bagaimana daya tampungnya. Bahkan tadi sempat dikatakan bahwa bisa bahwa 600 ton itu masih memungkinkan gitu ya Pak untuk beban mati dan juga beban hidup berada di dalam satu tempat untuk arsitektur amfibinya seperti itu Ya, ya Pak ya. kalau daya apungnya 1.000 ton ya. Iya betul, kalau daya apungnya 1.000 ton atau 60%-nya berarti Ya. 600 ton gitu ya Pak ya. Oke, baik, menarik sekali. Mungkin untuk yang pertama kita buka sesi pertanyaan dulu ya Pak ya, dari 3 orang penanya pertama. Silakan. Ya, boleh. Ya, bagi yang ingin bertanya mungkin bisa klik hand-nya. Silakan. Oh, sebelumnya saya ingin tanya dulu ini kalau di Bandar Bangka Belitung itu sudah berdampak ini enggak kenaikan muka air laut? Iya, kalau seandainya data secara spesifiknya kami kurang tahu, Pak. Tapi kalau seandainya melihat tanda-tanda seperti adanya abrasi dan lain-lain, itu kemungkinan ada kenaikan muka air laut, Pak. Oh ya, Betul. kalau di mana di Jawa itu kan seperti Jakarta, Demak, Pekalongan itu sudah beberapa Iya, kilo sudah tenggelam ya. betul. Ya, ya, Kenaikannya mungkin udah berapa meter gitu ya, Pak ya, ya, dari betul beberapa ya. tahun ke belakang gitu ya, Pak ya. Ya. Iya, baik begitu mungkin. Ada penanya pertama nih Pak dari mahasiswa UBB, Pak Rozi Anastril. Silakan Oji, ditanya kepada Pak Wijanarka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak,
Nama saya Farozi Anasril, mahasiswa angkatan 2022 arsitektur dari Universitas Bangka Belitung. Ingin bertanya terkait arsitektur terapung tadi, Pak, amfibi. Nah, apakah arsitektur amfibi itu baik untuk kesehatan sungai gitu, Pak? Soalnya kan kalau yang kita tahu kan sungai itu nggak boleh ada bangunan, terus nggak ada sampah atau yang lain yang bisa merusak sungai gitu kan. Nah, apakah dengan adanya bangunan yang berada di kawasan sungai, apakah itu baik untuk sungai atau tidak gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Ya, boleh Bapak, silakan Nah, Pak. jadi perlu apa ya, digarisbawahi ya bahwa saya sering riset rumah apung, rumah amfibi itu bukan berarti saya ingin menjadikan sungai untuk hunian ya. Saya tetap berprinsip sungai sebaiknya tidak untuk hunian ya. Sungai itu sebaiknya untuk apa dikembalikan seperti aslinya ya. Jadi sungai-sungai itu sebaiknya tidak untuk bermukim ya. Kalau bermukim ya bermukimlah di darat ya. Nah, saya meriset rumah-rumah apung itu karena dulunya memang di sungai-sungai itu sebelum ada daratan, sebelum mereka tinggal di darat, mereka tinggal di sungai ya, ada rumah apung dan sebagainya itu. Nah, saya meriset dengan sering melakukan riset tentang rumah apung itu, ujung-ujungnya jangka panjangnya itu untuk rumah apung di laut ya, untuk menghadapi kenaikan muka air laut. Dengan laut semakin tinggi, bisa jadi nanti akan berubah, orang-orang akan tinggal di rumah apung ya. Rumah-rumah orang-orang akan bertinggal di rumah amfibi ya. Memang kondisi saat ini belum mendukung ya. Mungkin riset saya itu termasuk riset jangka jangka panjang mungkin ya, jangka panjang itu. Jadi memang eh, apa rumah itu ya tidak sebaiknya tidak di sungai ya. Memang di sungai itu memang harusnya dibebaskan dari permukiman. Menurut saya sih berpendapat seperti itu ya. Jadi riset saya itu bukan untuk apa istilahnya mengkonservasi ya atau merevitalisasi permukiman di sungai, bukan ya. Tapi dengan belajar di sana untuk kedepannya adalah di pantai dan di lautan itu. Itu mungkin jawaban dari saya ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijanarka. Mungkin itu tadi terkait fungsionalitasnya gitu ya Pak ya. Apakah ada kepulauan ataupun ada daerah-daerah tertentu yang membutuhkan hunian gitu ya Pak, yang berada di tepi sungai ataupun tepi pantai. Nah, itu baru bisa digunakan seperti itu ya Pak ya. Jadi Ya, tergantung betul ya. kekhususannya ya. Oke, Saya baik. malah berpendapat begini, kalau dulu mungkin lihat rumah apung, rumah amfibi itu di Kalimantan ya. Betul. Kalimantan atau di Sumatera, di Sungai Musi atau di Sungai Batanghari ya. Ya. Nah, tapi sekarang rumah apung dan rumah amfibi di Kalimantan dan di Sumatera itu kan semakin menghilang ya. Mereka sudah berpindah ke daratan. Nah, di Jawa, di Demak, di Pekalongan itu muka air laut semakin tinggi ya. Bisa jadi nanti justru rumah-rumah apung, rumah amfibi itu berkembangnya di situ ya. Jadi mungkin ke depan lihat rumah apung tidak harus ke Kalimantan, ya, tapi ke Demak, ke Tegal, ke Jakarta mungkin ya yang banjir itu ya. Nah, jadi itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi nanti Kalimantan itu adalah Kalimantan Sumatera itu adalah masa lalu rumah apung dan rumah amfibi. Nah, tapi masa depan rumah apung, rumah amfibinya justru di pesisir Jawa mungkin ya. Mungkin bisa jadi nanti di Bangka Belitung itu ketika muka air laut orang-orang akan berubah ya, menggunakan berubah menjadi rumah amfibi atau menjadi rumah apung ya. Tapi memang agar lebih amannya ada baiknya menggunakan rumah bertiang ya. Rumah yang ada tiangnya ya. Misalnya tiangnya setinggi 3 meter atau apa ya. Nah, sebetulnya kan arsitektur masa lalu kita kan selalu bertiang ya. Di jurusan arsitektur mungkin
jarang sekali ada tugas desain itu yang mengharuskan rumahnya harus bertiang. Biasanya rumahnya napak itu kan. Ya mungkin harusnya diperkenalkan mungkin di tugas desain semester berapa, misalnya semester 2, semester 3 atau semester 4. Oh ini rumahnya harus bertiang. Itu kan juga belajar mensosialisasikan rumah berbasis air ya. Sehingga ketika ketika ada muka air lautnya naik, nah rumah-rumah bertiang itu bisa beradaptasi ya. Dan yang perlu dipikirkan juga bahwa meskipun rumah bertiang, tapi kalau bisa dilepas kan, bisa dilepas, bisa dimasukin pengapung-pengapung sehingga rumah itu bisa beradaptasi ya dengan sendirinya. Itu mungkin kalau saya sih berpikiran seperti itu. Wah, keren sekali ya Pak. Berarti nanti masa depan hunian ini bakal fleksibel gitu terhadap apakah dia bisa berada di atas air ataupun di menapak gitu ya Pak ya. Ya, Misalnya ya. memang Betul ya Pak. akhirnya nanti jadi nganu ya. Kalau sekarang kan statik ya, rumah-rumah statis ya. Nah, nanti ke depannya rumahnya dinamis ya, bisa Betul. fleksibel itu ya. Seperti Iya. sekarang kan lagi ngetren rumah modular ya. Itu kan fleksibel juga, bisa digeser di sana, bisa di sini. Nah, nanti bisa juga rumah apung dan rumah amfibi kan juga rumah yang fleksibel ya. Rumah yang dinamik ya, dinamis, bisa bergerak ya. Gitu. Betul sekali Pak. Oke, baik. Kita menuju ke penanya kedua ya Pak. Ya, boleh. Ya, silakan teman-teman, Bapak Ibu dan para mahasiswa jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand untuk penanya kedua di sesi 1 ini. Oke, kalau belum ada mungkin saya ada pertanyaan. Dari tadi tuh gregetan pengen tanya gitu Pak. Pengen tahu lebih lanjut gitu Pak. Nah ini mungkin bisa jadi pemantik. Pertanyaannya adalah mengenai utilitas. Tadi Bapak berbicara tentang adanya septic tank gitu kan ya Pak. Yang diterapkan di rumah amfibi seperti itu. Nah kalau seandainya untuk septic tank itu sendiri, treatmentnya itu sebetulnya seperti apa Pak? Apakah sama saja dengan hunian-hunian yang ada di daratan gitu dengan treatmentnya adalah entah kalau seandainya dia penuh kita sedot seperti itu atau bagaimana treatmentnya dan juga untuk utilitas air bersih dan air kotor gitu Pak sifatnya. Kalau seandainya air bersihnya itu kalau dari kalau di tepi sungai mungkin masih bisa mendapatkan air bersih gitu. Tapi kalau seandainya dari air pantai gitu yang tidak mungkin untuk kita konsumsi, itu bagaimana treatmentnya? Mungkin terkait utilitasnya yang ingin saya tanya. Silakan Pak Wijanarka. Ya, memang ini ketika kita kan sekarang era kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi disiplin ilmu juga harus berkolaborasi ya. Nah, sebetulnya berkaitan dengan septic tank. Septic tank itu sebetulnya bukan ranahnya orang arsitektur ya. Septic tank itu kan sebetulnya kita kan juga diajarkan septic tank ya, tapi sebetulnya ada yang lebih ahli lagi tentang septic tank itu adalah orang-orang dari prodi teknik lingkungan ya. Nah, itu kan kita bisa berkolaborasi dengan mereka ya, bahwa septic tanknya itu seperti apa, itu bisa berkolaborasi. Kalau di laut terus pembuangannya gimana? Nah, kita kan juga ada teknologi kapal ya. Teknologi kapal ya, ini kalau teknologi kapal kan sudah disiplinnya teknik perkapalan ini ya. Orang-orang prodi teknik perkapalan atau mungkin dari orang-orang teknik kelautan ya. Nah, itu juga perlu dicari tahu di sana ya. Tekniknya sistem sanitasinya di kapal itu seperti apa. Tentang inovasi rumah apung itu tidak hanya di arsitektur ya. Di prodi-prodi teknik perkapalan itu sekarang juga ada tugas akhir mahasiswa teknik perkapalan itu membuat rumah apung. Nah, ada itu ya. Bentuk-bentuknya malah seperti kapal ya. Bentuk-bentuknya seperti kapal. Ada juga yang dari teknik kelautan ya. Jadi sebetulnya arsitektur itu kita orang arsitektur bisa berkolaborasi dengan mereka orang teknik perkapalan dan orang teknik kelautan ya. Nah, itulah bahwa sekarang memang perlu kolaborasi dan itu pun
bisa ditangani lah masalah apa masalah sanitasi, merubah air laut menjadi air minum kan sudah ada teknologinya juga ya. Ya itu kan juga bisa diterapkan. Atau terus listriknya gimana, kan masih bisa pakai solar cell dengan angin, kan semua semua adalah bisa ya. Dan kita itu kan adalah wujud arsitekturnya. Masalah utilitasnya kita bisa berkolaborasi dengan apa dengan disiplin-disiplin lain ya. Nah itulah yang menarik sekarang tuh, saya pernah baca ada tugas akhir dari Prodi Teknik Perkapalan, dia membuat rumah apung, rumah apung ya. Apa? Problemnya ya sama, adanya muka air laut, maka perlu orang-orang kemungkinan akan pindah ke rumah apung. Nah, terus dia membuat tesisnya rumah apung ya. Tapi karena latar belakangnya teknik perkapalan, ya bentuknya rumah seperti kapal ya. Bentuknya rumah itu seperti kapal. Nah, kalau kita kan orang arsitektur karena selalu membuatnya atap segitiga dan buat rumah apungnya ya kayak kayak gitu ya. Nah, itu kalau berkolaborasi itu akan lebih lebih menarik ya. Kalau kita lihat di mana di Belanda, mungkin mungkin adik-adik mahasiswa itu bisa googling ya, tinggal klik aja floating floating house in Netherlands atau apa, itu kan rumah-rumah apungnya datar ya, pendek-pendek ya. Nah itu kan juga ada campur tangan disiplin dari apa dari teknik perkapalan juga itu ya. Kok tidak seperti rumah adatnya mereka, adatnya rumah rumah apungnya tidak seperti adatnya rumah orang-orang Belanda ya, tapi dia seperti kapal. Itu kan juga suatu apa inovasi dalam mewujudkan bentuk-bentuk apa arsitektur kapal ya, arsitektur rumah apung ya. Ya memang kalau kita tetap menggunakan atap segitiga yang tinggi, nah di laut itu kan anginnya kencang sekali ya. Ya kalau nanti apa bisa guling gitu ya, bisa bisa mengakibatkan guling. Nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan akan hal-hal itu. Kecuali kalau nancap di tanah itu nggak masalah ya. Tapi ini kan ngapung ya. Ngapung pasti ada tambatannya dan sebagainya yang perlu diperhatikan itu. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Pak Wijanarka. Jadi apa kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu penting ya Pak untuk menyukseskan bagaimana dari arsitekturnya, utilitasnya dan lain-lainnya ya Ya. Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin kita ke penanya selanjutnya. Sudah ada di kolom komentar dari Lingga Syaputra. Lingga mungkin boleh disampaikan langsung ke Pak Wijanarka. Silakan dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Masih ada kah Lingga di sini? Iya, atau enggak saya coba baca saja ya Pak ya. Oh ya ya. Izin bertanya Pak, bagaimana bangunan arsitektur di daerah pesisir bisa beradaptasi dengan lingkungan laut dan kondisi cuaca yang berubah-ubah? Mungkin itu pertanyaannya Pak Wijanarka. Nah, itu memang sekarang memang kita perlu menciptakan arsitektur yang bisa beradaptasi ya. Beradaptasi ya. Ketika tadinya nggak banjir, kemudian terus kok airnya semakin naik. Nah, itu kan rumah bertiang itu juga bisa jadi salah satu alternatif apa rumah yang bisa untuk beradaptasi. Ya sebetulnya kita lihat nenek moyang kita lah ya. Selalu membangun rumah itu selalu bertiang. Nah, itulah ya itu sudah teruji pasti ya. Jadi ya sebaiknya sekarang itu kalau kita membangun rumah di pesisir ya sebaiknya rumah-rumah bertiang ya. Nah, tentunya perlu diperhatikan juga yang namanya garis pantai kan kadang bisa mundur, bisa bisa maju ya. Nah, kalau mundur lama-lama kena ya memang nggak bisa. Ya, salah satu adaptasinya dengan rumah yang modular tadi ya, rumah bongkar pasang tadi ya. Oh, garis pantainya mundur, kita bisa mundurkan lagi, bisa mundurkan lagi. Nah, itu kan juga bisa beradaptasi ya. Jadi tidak bangunan permanen gitu kan. Kalau mau mundur kan harus dibongkar, harus di batu bata itu kan tentunya perlu dibongkar dan bikin lagi ya. Tapi kalau rumah kayu, rumah-rumah elemen dan sebagainya itu kan tinggal tinggal bongkar pasang. Nah itulah salah satu rumah yang bisa untuk beradaptasi ya. Jadi ya sekarang memang sangat diperlukan kita bisa menciptakan inovasi rumah-rumah yang bisa beradaptasi terutama berkaitan dengan iklim ya.
Ya seperti tadi kan, saya tadi cerita, oh bikin aja tadinya rumah bertiang, kan bertiang ini kan, nah, tiang. Terus kalau semakin lama kok banjir ini tiangnya tenggelam ya, buat aja rumah amfibi ya. Kasih kasih apa ini? Kolongnya kasih pengapung ya, si pengapung kasih pegangan. Jadi ketika airnya naik dia bisa ngapung. Lama-lama naiknya semakin tinggi ya udah berarti full full rumah apung itu ya. Seperti kapal itu ya. Nah, itulah salah satu contoh rumah yang bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti tadi ya, rumahnya pun harus beradaptasi dengan kondisi lingkungannya gitu ya, Pak ya. Dan itu Ya, rumah. iya menjadi salah satu apa ya, bagaimana arsitek berinovasi terhadap hal itu gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Mungkin Terus, adik-adik mahasiswa itu pernah lihat ya, ada di YouTube atau di Facebook atau apa, ada bangunan besar yang bisa dipindah ya. Mungkin pernah lihat ya, bangunan di Eropa itu kan bangunan bersejarah diselamatkan, apa pondasinya diangkat terus dikasih baja, dia digeser ya. Bahkan ada yang menggunakan truk tronton ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa mengakibatkan kita punya punya apa imajinasi ya, bahwa rumah itu bisa didongkrak. Rumah bisa didongkrak di mana ini, di daerah mana ini, di eh, Sulawesi ya, Sulawesi atau di Kalimantan Timur itu ada tukang dongkrak rumah ya. Tadinya rumah bertiang tingginya 3 meter gitu, lama-lama kan agak, ya karena sering banjir itu kan menghasilkan endapan-endapan, kemudian tiangnya itu jadi tinggal 1 meter ya. Terus banjir ya, itu didongkrak dia dengan teknik dongkrak ya, itu kan sesuatu rumah yang bisa beradaptasi ya. Jadi sekarang kita membangun, bagaimana kita berinovasi membangun rumah, menciptakan rumah itu yang bisa bisa ditinggikan, bisa digeser tanpa membongkar rumah ya. Nah, itulah salah satu tantangan kita, tantangan adik-adik mahasiswa ini ya. Bagaimana menciptakan rumah yang bisa dinaikkan ya, atau bisa digeser sedikit tanpa rumahnya itu dibongkar. Nah, selama ini kan mungkin kebanyakan dibongkar rumahnya kan, atau dibangun lagi di sebelahnya, mau lagi yang lebih tinggi. Nah, itulah tantangan kita saat ini adalah membuat rumah yang bisa seperti itu. Itu ya. baik. Terima kasih, Pak. Iya sih, menjadi apa tantangan juga bagi kita gitu ya, Pak ya. Bagaimana yang dulu kita memikirkan mungkin itu tidak memungkinkan kalau seandainya rumah yang sudah jadi bisa dipindahkan, tapi ada saja teknologinya gitu ya, Pak ya. Jadi Ya, iya, jadi tetap tetap bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Kita mungkin masuk ke sesi kedua untuk 3 penanya selanjutnya. Silakan kalau seandainya mau raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom meeting chat, silakan. Oke, ada yang dari kolom chat, ada Fahlevi Muhammad Rizky, juga mahasiswa UBB. Mungkin Levi mau langsung bertanya ke Pak Wijanarka, silakan. Oke. Oke, kalau begitu saya coba baca saja ya Pak ya. Izin bertanya Pak, apa saja faktor-faktor utama yang Bapak pertimbangkan dalam merancang bangunan yang cocok dengan kondisi tersebut? Mungkin itu pertanyaannya Pak. Silakan Pak oh Wijanarka. ya, ya memang kita kalau merancang itu harus lihat karakteristik lokal ya. Oh, karakteristiknya panas, maka penyelesaiannya seperti apa? Oh, karakteristiknya banjir, maka penyelesaiannya seperti apa? Oh, karakteristiknya anginnya kencang. Nah, itu kan juga juga apa ya? Juga harus dipertimbangkan ya. Memang sekarang perlu juga kita melihat, harus bisa membaca alam ya, membaca di lingkungan itu. Makanya ketika kita apa misalnya adik-adik mahasiswa ini dapat tugas, misalnya tugas terus dikasih site ya, site yang nyata gitu kan. Ya datanglah ke sana ya, merasakan suasananya seperti apa. Karena badan kita itu kan kadang bisa merasakan ya.
oh jalannya ini jadi rame, oh di daerah sini bising, oh daerah sana apa, sehingga kita bisa memecahkan masalah itu ya. Oh agar tidak bising maka perlu saya buat apa, kasih tanaman apa. Oh ternyata daerah sini banjir, oh rumah saya harus rumah bertiang gitu ya. Jadi memang kita harus bisa harus mulai bisa apa, belajar membaca, membaca membaca lingkungan ya. Oh rasanya seperti ini. Memang arsitektur itu harus harus merasakan ya. Kita berada di sana merasakannya seperti apa. Jangan terus nggak pernah merasakan ya, bahkan menyentuh ya. Apa itu kan semua harus dirasakan gitu ya, sehingga kita menghasilkan suatu karya yang apa ya, yang sesuai dengan karakteristik di tempatnya itu. Dan tentunya juga dilihat tradisinya ya, rumah-rumah mungkin dari UBB ya. Dari UBB ini dapat tugas rumah tinggal. Rumah tinggalnya di mana? Misalnya di Kalimantan ya, tentunya harus lihat oh Kalimantan tuh rumah tradisionalnya seperti apa. Nah, pasti kan citranya, image-nya itu kan pasti tetap rasa Kalimantan kan. Bukan berarti itu rasa Sumatera dibawa ke Kalimantan, itu kan juga kurang kurang tepat ya. Walaupun ada satu kemiripan ya. Apa rumah-rumah tradisional di kita itu ada kemirikan, ada kemiripan, tapi secara visual terlihat beda. Gitu. Itu yang perlu dipikirkan kita. Jadi harus harus apa, belajar membaca alam lah ya, merasakan lah. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Wijanarka. Memang survei lapangan itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya Pak, bagi kita seorang Ya, arsitek untuk merancang, untuk menata gitu ya Pak. ya. Dan ini harus dilakukan oleh mahasiswa arsitektur ini kalau dapat tugas itu. Nanti jangan-jangan kalau nggak pernah gitu, nanti setelah jadi arsitek dapat proyek di mana nggak pernah datang ke lokasi kan. Tahu-tahu gambar aja, kerja di atas meja, itu nggak tepat itu ya. Harus datang ke lokasi. Nah, di dunia pendidikan inilah kita belajar lihat lokasinya, lihat suasana jalannya. Nah, itu kan itu yang menjadi penting sehingga nanti ketika lulus ya akan melakukan hal itu gitu. Baik, betul Pak. Kebetulan mahasiswa kami di Studio Perancangan Arsitektur 2 Pak, sedang kami challenge untuk membuat kawasan di pesisir pantai, gitu Pak. Oh Mungkin ya, iya, mungkin mata kuliah ini sangat relate juga dengan ya. teman-teman arsitektur di semester 3. Nah, mungkin teman-teman yang ada di semester 3 silakan bertanya banyak dengan Pak Wijanarka terkait bagaimana mungkin cara mendesainnya, bagaimana mungkin cara konstruksinya, silakan. Oh kawasan berarti lah. Iya, kita sudah masuk Biasanya kawasan, kawasan Pak. ya. Betul. Begitu. Silakan Nah di sana pantainya datar apa curam ya pantainya? Kalau di sini rata-rata datar, Pak. Oh Jadi datar. kalau iya, jadi untuk ombaknya pun cenderung masih yang bukan ombak besar gitu, Pak. Ya, ya. Itu ombaknya agak tenang seperti itu kalau di daerah Ya. sini. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Wijanarka, silakan. Apakah ada? Silakan. Oke, mungkin kalau seandainya belum ada, mungkin setelah ini ada ya Pak. Saya mau bertanya lagi nih Pak. Oh ya. Mungkin Ya. terkait regulasi Pak, karena kami juga agak sulit untuk memilah dan memilih terkait regulasi yang mungkin dapat menjadi acuan ketika kita mau merancang rumah yang maksudnya berbasis air, baik itu amfibi, terapung. Itu kira-kira regulasi yang bisa Bapak rekomendasikan untuk kami baca itu apa ya Pak? Begitu Pak. Ya memang berkaitan dengan regulasi, dengan peraturan itu memang rumah amfibi, kalau rumah amfibi mungkin masih bisa di darat ya. Tapi rumah yang berada di atas air pantai, atas air laut itu yang sampai sekarang belum ada regulasinya. Belum ada regulasinya ya. Tapi jangan jadi hambatan ya.
suatu saat pasti ada regulasinya itu ya. Itu mungkin seperti kapal itu ya. Ketika kapal berlabuh itu kan ada regulasinya juga. Jadi rumah-rumah apung itu kemungkinan juga seperti kapal itu ya. Ketika berlabuh dia akan mendapatkan eh, restribusi atau apa, terus aturannya seperti apa. Nah tadi saya bilang di Belanda itu rumah-rumah apungnya kan lebarnya sama ya. Lebarnya hampir sama, panjangnya hampir sama semua. Ya itu sudah diregulasi itu ya, sudah ada aturannya ya. Kalau tidak diatur nanti ada yang lebarnya 10 meter, ada yang lebarnya 8 meter, sehingga jalur kanalnya itu kan nggak bisa dilalui oleh perahu ya. Nah tentunya apa di Belanda itu sudah ada regulasinya, misalnya lebar kanalnya 10 meter, berarti rumah apungnya lebarnya harus 3 meter ya. Yang sisi kiri harus 3 meter, yang sisi kanan harus 3 meter. Sehingga ada ruang 4 meter itu untuk lalu lalang perahu ya. Nah, itu semua harus diatur seperti itu. Nah, di kita memang belum ada aturan seperti itu ya. Tapi kemarin waktu saya di Demak itu meskipun lahannya sudah terendam air, itu orang-orang masih menganggap itu adalah tanah saya ya. Itu adalah tanah saya dan saya bisa membangun di situ ya. Nah, itu mungkin dengan dari situ akan muncul peraturan bangunan ya. Memang IMB itu kan izin izin mendirikan bangunan ya, tapi bangunan di daratan yang resmi, bukan bukan di lahan air ya. Nah, itu kan juga menjadi menjadi tantangan bagi kita meskipun tidak ada regulasinya. Saya khawatirnya gitu, ketika sudah ada regulasi kita belum siap membangun rumah apung. Belum ada yang bisa membangun rumah apung ya. Tapi ini mumpung masih sifatnya akademik ya, ya kita berinovasi lah tentang rumah apung dan rumah amfibi itu mungkin. Oke, baik. Mungkin betul kata Bapak. Mungkin kalau seandainya sudah ada regulasinya, kita sebagai perancang ataupun sebagai pembangunnya yang belum siap gitu ya Pak. Jadi sebelum regulasi muncul mungkin kita masih bisa mengeksplor gitu ya Ya Pak ya, betul ya. terkait bagaimana sih pembangunan ataupun perancangan dalam dunia arsitektur amfibi, terapung dan lain-lain. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya mau mengundang lagi nih untuk penanya selanjutnya. Silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom komentar ataupun bisa langsung raise hand untuk bertanya dengan Bapak Wicaksono. Silakan. Wijanarka. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih. Teman-teman. Muhammad Suryadi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Suryadi. Saya dari Universitas Bangka Belitung. Di sini izin Pak mau nanya, untuk rumah apung sendiri, apa kelebihan utama dari rumah apung dibandingkan dengan rumah biasa, dan apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang rumah apung? Sekian Pak, terima kasih. Ya itu semua tergantung ke kebutuhan ya. Kalau di daratan ya memang kalau di daratan memang sebaiknya ya menggunakan rumah yang tidak ngapung ya. Nanti kalau membangun di daratan membangun rumah apung ya kapan ngapungnya ya. Begitu juga kalau di air ya. Ya di air ya bisa menggunakan rumah apung atau rumah bertiang itu ya. Ya tentunya ini memang perlu dipikirkan ya, kelebihan dan kekurangannya. Memang di Semarang itu ada pilot project dari PUPR ya. Dia membangun dia membangun perpustakaan apung ya. Saya menilainya itu adalah bangunan untuk latihan ya. Latihan orang-orang di sana kan sudah terbiasa rumah napak ya. Kalau terbiasa rumah napak langsung masuk ke rumah apung itu goyang-goyang pasti pusing ya. Nah, makanya dibuatlah suatu perpustakaan apung ya, sehingga orang bisa merasakan dulu ya. Oh, ternyata goyang-goyang, oh pusing.
balik lagi, terus suatu saat masuk ke situ lagi, goyang-goyang lagi, lama-lama terbiasa ya. Itulah memang perlu adaptasi ya. Memang di sisi lain memang ya kalau membangun rumahnya di daerah banjir dengan rumah napak ya tentunya akan kebanjiran ya. Ya itulah kelebihan dari rumah-rumah amfibi tadi ya. Tapi untuk tinggal di rumah amfibi memang di rumah apung, rumah amfibi memang perlu beradaptasi ya. Nah memang kalau seorang orang yang tinggal di rumah napak tiba-tiba beralih ke rumah amfibi itu tentunya akan kaget ya. Biasa nggak goyang-goyang ini goyang. Nah tentunya itu perlu ada adaptasi ya. Itu mungkin ya kelebihannya dari rumah apung ya jika di air itu ya dia akan mengapung ya. Ketika airnya naik dia akan ikut naik, tidak kebanjiran. Yang penting adalah tambatnya itu kuat ya, tambatnya supaya tidak mengalir ya, tidak terbawa arus gitu. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak. Begitu jawaban dari Pak Wijanarka Suryadi. Mungkin kita Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. baik, terima kasih. Oke, kita mengundang lagi untuk penanya selanjutnya, silakan. Saya boleh. Iya, silakan. Selamat kenal Pak Wijana. Saya Hongki. Oh ya, mantap. Dari awal saya memang sibuk cuap-cuap tentang arsitektur pesisir. Karena potensi di Bangka, mau tidak mau, suka tidak suka ya pesisir. Ya. Kita banyak sungai yang berawa-rawa. Kemudian persoalannya dengan pertimahan. Lumpur banyak. Kemudian kita banyak pulau-pulau kecil di sekeliling selatan Bangka. Kita juga punya teluk di utara Bangka. Hal tersebut tentu harus terwujudnya satu implementasi arsitektur yang cocok dengan wilayah kita daripada kita berdebat dengan alam. Dan mata pencaharian atau hasil bumi yang ada di Bangka otomatis timah, jadi banyak sekali kolong-kolong. Itulah mengapa arsitektur tropis, arsitektur pesisir ini kita perlu kembangkan karena beberapa anak-anak Bangka ini malah menjadi arsitektur terkenal di Maldives. Ya kan? Kenapa? Sementara leader arsiteknya dari Eropa yang nggak punya hal-hal tersebut. Tetapi yang saya perhatikan di Eropa, mereka tidak pernah melawan alam. Ya alamnya begitu. Ya kita suka melawan alam. Jadi harus begini, harus begitu. Sementara jelas-jelas Bangka penghasil timah titik. Penghasil timah titik. Inilah perlu implementasi arsitektur. Mudah-mudahan ada solusi untuk kami di Bangka. Kira-kira bagaimana implementasinya, kemudian mungkin ditindaklanjuti dengan implementasi yang lebih konkret. Karena saya lihat tadi presentasinya sangat menarik, floating house itu sangat menarik untuk kami di Bangka. Kami punya sungai yang cukup besar, tapi walaupun tidak sebesar di Kalimantan pastinya. Kemudian kita punya danau atau kolong-kolong yang sangat banyak. Tetapi pengertiannya itu daerah yang sangat menyeramkan. Tetapi menurut saya itu bukan menyeramkan. Itu mereka akan ambil lagi timahnya di kemudian hari karena pasti masih ada. Kalau harga timah naik pasti dicari lagi timah itu. Itu yang saya ketemukan di Malaysia. Mereka memanfaatkan untuk kepentingan tourism. Termasuk di situ adalah floating house atau semi permanent house dan lain sebagainya.
Kira-kira demikian. Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah itu terimplementasi secara real ke UBB? Pastinya, karena mereka lah lembaga yang bisa menindaklanjuti. Dan yang kedua adalah ada Prof. Rino di sini kebetulan hadir. Beliau juga banyak sekali berbicara tentang pada saya tentang arsitektur tropical pesisir. Jadi ini kata-kata yang rasanya saya belum pernah dengar di arsitektur lain. Jadi kalau itu sangat mudah. Kira-kira demikian Pak Wijanar. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hongkili. Pertanyaannya, mungkin Pak Hongkili ini adalah Ketua IAI Bangka Belitung, Pak, pada tahun 2017 hingga 2021. Jadi beliau juga lebih banyak tahu mengenai bagaimana kondisi arsitektur di Bangka Belitung. Begitu. Mungkin Ya. silakan, Bapak. Ya, memang sepertinya ya di dunia pendidikan itu selalu berkiblat ke barat ya. Seringnya seperti itu ya. Dan seringkali hal itu terus dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi mungkin setelah 10-15 tahun yang lalu kan kita sudah harus mengembangkan kearifan lokal ya. Kearifan lokal lah itulah yang perlu disampaikan ke mahasiswa ya. Bahwa di Bangka Belitung pun pasti ada arsitektur khasnya ya. Dan itu sudah teruji bertahun-tahun ya. Mengapa tidak dikembangkan itu saja ya. Jadi daripada meniru ke luar yang star arsitek ya, bahkan sekarang banyak star arsitek gitu kan. Saya yakin star arsitek itu seandainya mereka dikasih proyek di Bangka Belitung, pasti dia juga akan melihat iklimnya seperti ini, anunya seperti ini. Cuman akhirnya tampilannya kan sesuai dia sendiri ya. Nah, mungkin ini memang perlu disampaikan ke mahasiswa bahwa ayolah kita mengembangkan potensi-potensi lokal yang sesuai dengan karakteristik lokal ya. Nggak usah meniru yang di barat dan sebagainya itu ya. Ya memang biasanya rumah-rumah di pesisir itu pasti bertiang ya. Nah, itulah sebetulnya itu adalah kearifan lokal ya. itu termasuk arsitektur berbasis air itu ya. Itu kan bertiang itu kan sebetulnya bukan ya, sekarang kan banyak yang bilang takut binatang buas ya. Bukan, saya pikir bukan takut binatang buas, tapi itu untuk menghindari air ya, menghindari kelembapan ya, supaya tidak badannya tetap sehat kan. Kalau di dekat dengan tanah kan pasti kelembapannya akan tinggi. Jadi memang itu perlu dikembangkan lokalitas itu. Nah, mengenai wisata memang rumah apung itu bisa juga. Tadi di awal tadi saya bilang ya bahwa saya punya prinsip bahwa sebetulnya riset-riset saya untuk tentang rumah apung itu tidak menjadikan sungai sebagai rumah ya, sungai sebagai hunian ya. Tapi jangka panjangnya kan untuk di pesisir dan di lautannya. Tapi bisa juga bahwa rumah apung itu dimanfaatkan untuk pariwisata. Misalnya cottage apung ya. Jadi bukan untuk hunian ya. Tapi orang-orang berwisata ke sana bisa tinggal di rumah apung dan sebagainya. Tapi itu bukan untuk rumah penduduk ya. Jadi hanya semacam fasilitas pendukung wisata ya. Rumah apung, rumah amfibi itu bisa digunakan sebagai itu. Tapi sebetulnya juga bisa juga untuk menghadapi persiapan untuk kenaikan muka air laut itu. Jadi memang ya sekali lagi memang kearifan lokal itu perlu dikembangkan ya. Mungkin di arsitektur Bangka Belitung itu ada kearifan lokal arsitekturnya. Ya itulah yang perlu dikembangkan ya. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Wijanarka. Mungkin ketika kita sudah tahu bagaimana untuk pengembangannya, aksi lebih penting gitu ya Pak ya. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan terkait hal itu kepada lingkungan kita. Mungkin seperti itu
jawaban dari Pak Wijanarka, Pak Hongkili. Mungkin bisa tercerahkan? Atau... Putus-putus Mohon maaf. suaranya. Iya. Mohon maaf, Pak Hongki. Mungkin ada kendala sinyal. Jadi agak sulit. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Hongki. Mungkin tadi saya mau menanggapi sedikit tren masalahnya ketika ada bangunan yang bertiang seperti itu Pak. Kalau zaman dulunya yang seperti Bapak bilang bahwa takut binatang buas dan lain-lain, tren masalahnya itu berubah jadinya takut air sekarang gitu ya Pak ya. Jadi ada perubahan tren gitu ya Pak ya terkait masalahnya. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ada penanya berikutnya, silakan. Bertanya, Pak. Oh ya, silakan, Ibu Helva. Baik, Pak Wijanarka, menarik sekali ya Pak pembahasan mengenai bangunan apung ini. Bicara tentang bangunan apung ini, saya jadi penasaran Pak, apakah ada bentukan atap tertentu yang sangat perlu diperhatikan bentuknya, atau jangan-jangan atap segitiga atau miring itu lebih kurang efisien gitu dibanding yang datar, atau seperti apa? Kalaupun misalnya mau atapnya miring, apakah ada material khusus Pak terkait itu? Begitu pula masalah dinding. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tuh, ada nggak trik atau kunci yang paling pentingnya dipertimbangkan, atau memang yang perlu kita perhatikan itu pondasinya yang atau dasarnya itu dibandingkan dinding ataupun atapnya. Nah, mungkin itu Pak dari segi komponennya. Ya, memang ini arsitektur apung ya, arsitektur statik ya, dinamis ya. Dinamis itu kan bisa bergerak ya, bergerak walaupun mungkin tidak bergerak seperti mobil ya. Memang perlu dipikirkan juga jangan sampai membuat atap itu yang tinggi ya. Kalau atap yang tinggi kan seperti layang-layang itu kan nanti terbawa angin ya. Kita lihat aja itu rumah-rumah apung ya kalau kita pernah naik kapal ya. Kalau kita pernah naik kapal itu kan plafonnya itu pendek-pendek ya, hampir 2 meter saja. Nah itu kan memang harusnya seperti itu ya. Yang jadi problem, nah ini yang perlu kita pikirkan ya. Yang jadi problem ketika kita membuat rumah apung dengan atap datar misalnya, pasti kan akan lebih panas ya. Ruangannya kan lebih panas dibandingkan dengan yang atap seperti ini ya. Nah sekarang pemecahannya bagaimana atapnya itu tetap datar tapi tidak panas. Nah itulah suatu terobosan ya. Di Belanda itu ada yang punya ide atapnya datar ini, atap datar ya. Tapi dia punya mesin ya. Mesinnya itu nyedot air, kemudian airnya itu membasahi atapnya. Sehingga atapnya itu juga tidak, dan mesinnya itu menggunakan tenaga matahari ya. Nah, itu juga salah satu kreativitas dari arsitek ya. Jadi memang kita perlu memikirkan kalau di darat atapnya tinggi gini memang supaya rumahnya dingin ya. Tapi ketika di air atapnya seperti ini kalau kena air kan kena angin bisa terbawa langsung ke sana ya. Nah sekarang gimana? Atapnya datar muncul problem ya, ruangannya jadi panas. Nah itulah akhirnya kita berpikir terus ya pemecahannya gimana pemecahannya. Jadi kita itu selalu ada kita mendesain ada masalah kita pecahkan ya. Ada masalah lagi kita desain lagi kita pecahkan. Itulah yang harusnya kita lakukan itu seperti itu ya. Jadi memang nah sekarang masalah material ya. Material memang rumah apung ini masih terlalu mahal ya untuk kalangan menengah ke bawah ya. Mungkin nanti ibu-ibu dosen atau adik-adik mahasiswa ini bisa lihat laptop si Unyil ya. Di YouTube tuh ada laptop si Unyil rumah apung. Coba nanti diketik aja laptop si Unyil rumah apung ya. Itu di Jawa Barat ada pabrik rumah apung ya. Itu dia menggunakan materialnya seperti kayu, tapi sebetulnya itu HDPE, itu plastik ya.
Nah, itu juga bisa digunakan untuk apa? Untuk menggunakan digunakan sebagai material bahan apung ya. Tapi masih terlalu mahal. Nah, ini memang apa ya? Itu juga jadi tantangan ya. Gimana kita membuat rumah apung yang murah meriah itu ya seperti tadi yang penelitian saya satu IPS itu yang hijau tadi itu harganya 550.000 itu ya. Masih terlalu mahal. Kalau drum drum yang biru itu di kami harganya 225 ya. 225.000 ya. Tapi yang hijau tadi yang saya buat untuk ke Dereka tadi itu satunya ambil 550.000 itu. Itu saya belinya di Bandung ya. Ongkos kirimnya masih mahal lagi. Nah, itulah yang perlu bahwa apa material-material rumah apung memang masih belum belum banyak, belum mendukung ya. Tapi bagi saya itu bukan jadi tantangan karena apa ya kita harus tetap berinovasi ya. Sehingga ketika waktunya nanti memang rumah apung itu jadi boom ya kita sudah siap. Nah, itulah yang perlu dipikirkan itu. Atau mungkin menggunakan kayu misalnya. Nah, kayu kan harus pakai kayu yang tahan air ya. Nah, di Kalimantan tuh biasanya pakai kayu benuas atau ulin dan itu tergolong mahal itu ya. Nah, mungkin mungkin juga ya tadi ya saya bilang tadi bahwa rumah itu harus bisa mobile ya. Rumah itu harus bisa apa? Rumah itu harus bisa modular, rumah itu harus bisa bongkar pasang. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga ya. Ketika ada yang rusak, mungkin gimana caranya membongkar ini menambah nambah sulam. Maksudnya gini, memperbaiki tanpa membongkar rumah gitu ya. Jadi tinggal tambah sulam itu seperti apa? Nah, itulah yang perlu perlu apa? Perlu dipikirkan akan hal itu. Itu mungkin Bu. Baik, Pak, terima kasih banyak ya Pak. Berarti memang dalam hal ini masih akan terus berkembang begitu ya Pak ya, masalah keilmuannya ya Pak. Bagaimana Oh bisa ya ya. Di Belanda sekarang konstruksi apungnya itu menggunakan bak beton ya. Jadi seperti bak tapi dari beton. Nah betonnya itu kan benar-benar kedap air itu ya. Nah itu sekarang ngetrennya seperti itu. Kalau dulu IPS ya, IPS sudah mulai ditinggalkan. Sekarang menggunakan bak beton. Nah membuat bak beton yang bisa ngapung dan kedap air kan tentu mahal sekali kan itu kan. itu bahannya ringan Makanya ya Pak? gimana? Bahannya berarti ringan ya Pak ya, bak Ada apa? betonnya itu. Ringan ya berarti Pak ya? Atau Ya berat? enggak, bukan. Ya seperti Ibu kalau punya pot ya, pot yang dari beton itu, coba kan bawahnya berlubang ya. Biasanya pot itu kan berlubang ditutup, dimasukkan kolam kan ngapung dia. Nah itulah apa dan bak beton lebih stabil ya, dia lebih berat kan, jadi tidak terlalu banyak goncangan. Nah, itu sekarang trennya di Belanda seperti itu, tapi bagi kita itu masih terlalu mahal itu ya. Nah, yang menjadi penting lagi bahwa rumah apung kalau di daerah Kalimantan itu biasanya kan orang-orang yang menengah ke bawah ya. Tapi kalau di Belanda kan rumah apung kan rumahnya orang-orang mewah itu, orang-orang kaya itu kan. Merancang rumah apung untuk orang kaya kan mudah sekali ya, karena banyak duitnya kan. Tapi ketika merancang untuk ekonomi bawah, nah itu yang jadi tantangan bagi kita. Itu Bu. Oke, penjelasan. Baik, terima kasih Pak Wijanarka atas jawabannya. Mungkin di sini di room ini juga sudah hadir Bapak Rino Wicaksono dari Institut Teknologi Indonesia atau ITI Jakarta. Mungkin ingin menanggapi Bapak, silakan Pak. Ya, silakan. Selamat sore semuanya nih, mohon maaf saya pakai t-shirt karena dari lapangan. Tapi Oh, karena temanya menarik sekali, saya ikut walaupun terlambat. Jadi saya tidak mengikuti presentasi dari Pak Wijanarka, mohon maaf sekali. ya. Tapi begini, mohon izin kalau ini tadi sudah disampaikan, saya juga hendak bertanya, tapi mohon izin saya berikan prolog. Kadang-kadang orang suka rancu antara rumah di atas air atau bangunan
gedung ya, bangunan itu kan ada dua, bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Nah, kita sedang bicara bangunan gedung. Bangunan gedung di atas air dan bangunan gedung terapung. Nah, bangunan gedung terapung itu salah satu permasalahannya adalah dia bergerak ya. Nah, kemudian diketemukanlah satu teknologi, satu engineering approach agar supaya bangunan itu tidak bergerak walaupun dia memiliki konstruksi apung. Nah, yang kita bicarakan di sini kan bukan bangunan di atas air ya, tapi bangunan apung yang bahkan dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan kemudian bisa menggunakan satu sistem agar supaya dia terapung tetapi tidak bergerak. Nah, contohnya yang pernah saya lihat itu misalnya kalau kita berdiri di Lion Mare di Singapura itu kita bisa melihat lapangan sepak bola terapung, tapi itu bangunan bukan gedung. Di Belanda saya juga melihat seperti Pak Wijanarga lihat banyak bangunan di atas air, banyak bangunan apung, banyak bangunan sampan. Ya, dia dengan konstruksi boat, boat construction. Tapi itu dia memang boat ya. Nah, kemudian juga kalau di Halong Bay di Vietnam, saya juga naik bangunan apung dan ternyata itu bisa berlayar. Jadi bangunan 2 lantai, restoran dan penginapan yang bisa berpindah-pindah tempat. Tapi struktur konstruksi bawahnya, substructure-nya itu adalah naval architecture. Jadi boat ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah sudah di-studi oleh Pak Wijanarka kita tetap menggunakan substructure dengan konstruksi apung ya, tetapi pada waktu kita berhenti kita bisa membuat bangunan gedung apung ini tidak bergerak mengikuti gelombang air, tapi dia bisa stable, steady begitu. Nah, apakah sudah ada kajian mengenai ini atau bahkan sudah selesai mungkin? Kalau ada mungkin bisa di-share, karena biasanya kendalanya atau yang dicari orang-orang adalah sistem struktur itu. Yang ada pernah dicoba dengan sistem anchor atau jangkar ya. Jadi di 4 sudut dia berbentuk 4, segi 4, di bawahnya adalah pakai tong atau pokoknya konstruksi boat, kemudian dia berlayar pada waktu sampai di satu tempat, jangkar dilempar di 4 sudut, kemudian rantainya ditarik, diketatkan dengan mesin penarik rantai. Sehingga dia stable, nggak akan bergoyang. Nah, tetapi apakah ada teknologi lain yang bisa membuat bangunan apung ini tidak bergoyang-goyang? Kira-kira begitu pertanyaan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan untuk ikut acara ini dari Kapitan Hongki dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi kepada Ibu Rizka dan tentunya pada Pak Wijanarka. Banyak terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rino atas tanggapannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Wijanarka, silakan Pak. Ya, mungkin jujur aja saya belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Memang itu adalah pengembangan teknologi struktur apungnya ya, ya. Ya memang apa riset-riset inovasi ini memang apa perlu biaya mahal ya. Jadi memang kami belum sampai meriset ke sana ya. Tadi disebutkan memang ada semacam houseboat ya. Di Belanda ada houseboat. Sebetulnya di Kalimantan juga ada ya, kapal bandong itu ya. Di Kalimantan Barat itu bentuknya seperti kapal tapi bentuknya seperti rumah. Sebetulnya kita juga punya seperti teknologi seperti itu ya. Ya memang saya ada grup Pak Rino, saya ada grup di grup Facebook ya. Grup Facebook itu ada dari Vietnam, ada dari dari Belanda, ada dari Kanada, Thailand dan sebagainya. Itu ketika saya atau teman-teman meng-share rumah apung, yang selalu dipertanyakan adalah masalah bawahnya itu. Konstruksi apungnya pakai apa? Selalu seperti itu ya. Apakah itu sudah dipatenkan? Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Apakah itu sudah dipatenkan? Itu menggunakan teknik apa?
cara merakitnya seperti apa. Berbeda kalau ketika saya nge-share di teman-teman saya, yang dibahas itu bangunan atasnya ya, wow keren desainnya. Nah, itu. Tapi kalau mereka lebih banyak ke bagian bawahnya itu ya. Ya memang ini apa teknologi apung ini memang dari segi arsitektur itu memang eh, belum terlalu didukung ya, belum didukung penuh. Kita juga nggak punya laboratorium khusus tentang konstruksi apung. Berbeda dengan teman-teman dari prodi teknik perkapalan misalnya ya, teknik perkapalan ITS misalnya, teknik perkapalan mana itu ya, itu mereka punya laboratorium apung dan itu memang apa perlu dikembangkan ya. Memang kalau di Belanda itu rumah apung sudah seperti industri ya, dibangun di pabrik, kemudian dilayarkan. Misalnya saya yang pesan itu terus dilayar apa dinaikkan ke truk atau dihanyutkan lewat kanal. Jadi mereka sudah sifatnya industrialisasi ya. Nah kita belum ya. Nah tapi sekarang kenaikan muka air laut semakin meninggi ya. Bisa jadi nanti ya akan muncul mungkin industri, tidak industri kapal tapi industri rumah apung ya. Nah itu mungkin perlu kolaborasi antara orang-orang arsitektur, orang-orang teknik perkapalan dan mungkin orang-orang teknik kelautan ya. Itu Pak mungkin Pak. Jadi memang sejauh ini saya belum pernah meriset hal-hal seperti itu ya. Memang ada arsitek Belanda itu yang apa? Yang Kun Altis ya kalau nggak salah ya. Kun Altis ya. Itu dia rumah apungnya itu bisa seperti kapal berlayar ya. Tapi ketika berhenti tiangnya bisa keluar ya, sehingga dia tidak bergerak kemana-mana. Nah itu kan sudah pakai teknologi mekanik ya, mekanik, hidrolik dan sebagainya. Nah itu sebetulnya itu di luar disiplin arsitektur itu ya. Itu sudah disiplinnya ilmu teknik perkapalan dan naval naval arsitektur ya. Nah itulah memang ini memang perlu perlu berkembang inovasi-inovasi tentang rumah apung ini perlu berkembang dan saya meyakini suatu saat nanti Indonesia juga akan muncul industri-industri apa rumah apung seperti yang terjadi di Belanda sana. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wijanarka atas pendapat dan masukannya terhadap pertanyaan dari Pak Rino Wicaksono. Mungkin ada tanggapan lagi Pak Rino? Atau sudah cukup? Ya mohon izin. Ya. Sebenarnya rumah apung itu di negara-negara lain, di negara maju itu kebanyakan sebenarnya di danau, bukan di laut. Nah. Kalau untuk Indonesia itu kebanyakan bukan di laut, bukan di danau, tapi di sungai. Sungai-sungai yang besar. Yang saya lihat seperti itu. Kalau di laut tetap menggunakan boat ya sebagai rumah. Jadi kapal yang jadi rumah begitu. Nah, sedangkan untuk rumah apung itu banyak di danau. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia. Dan dengan demikian maka kita memiliki koridor kawasan pesisir terpanjang di dunia juga. Dan negara kita memiliki kota dan kabupaten kepulauan terbanyak juga di dunia yang fungsional. Kalau dari segi jumlah pulau kita masih kalah dengan negara Balkan, ada yang jumlah pulaunya 30.000 dan seterusnya. Tapi yang fungsional untuk kehidupan seperti kota Tidore, kota Ternate, dan beberapa kota itu adalah kepulauan. Nah, biasanya kota kepulauan ini memiliki lautan yang tenang, khususnya Bangka Belitung. Bangka Belitung ini adalah area dengan kedalaman laut terdangkal, salah satu yang terdangkal di Indonesia. Jarak antara Bangka Barat sampai ke Sumatera Selatan itu selutut kalau lagi surut, lutut kaki manusia. Kita itu di Indonesia kedalamannya sekitar 200 meter sampai 3.000 meter kedalaman laut. Paling dalam di Laut Bangka. Banda. Bangka ada dua ya, satu di atas Manado, satu di Belitung, Bangka Belitung. Nah, kalau menurut hemat saya, mungkin bangunan gedung apung ini akan lebih
bisa lebih segera dimanfaatkan apabila penelitiannya tidak yang untuk di laut, tetapi mungkin yang untuk di sungai. Jadi artinya mengembangkan tradisi yang sudah ada, mengembangkan gaya hidup yang sudah ada, tapi lebih higienik ya, dengan sistem tentu biotanks-nya, sistem pembuangan kotoran dan seterusnya, timbulan sampah yang diolah di rumah itu sendiri dalam volume kecil dan seterusnya. Jadi the comprehensive and integrated floating houses dengan sistem Green Ship Pro ya. Nah ini yang kayaknya kalau mau diteruskan menurut hemat saya. Tapi ini saya orang masih cantrek ya. Saya perlu belajar sama Pak Wijanarko. Jadi kayaknya kita di Indonesia lebih cocok sungai dan danau. Karena kalau lautan kita lautannya nggak ada yang tenang kecuali di Bangka Belitung sama di Kepulauan Jawa. Yang lainnya tuh laut lepas yang luar biasa. Kalau saya snorkeling atau diving sering hanyut ke bawah gitu sama airnya yang luar biasa deras. Jadi mungkin itu pendapat ya yang harus didiskusikan lagi berdasarkan pengalaman sepihak. Tapi ya saya sangat senang bisa diskusi di lain waktu kalau memang ada kesempatan dan bisa bantu-bantulah ngangkat kopernya Pak Wijanarka atau apa gitu pesisir. Jadi insya Allah. Terima kasih, semoga sukses ini dan menjadi temuan baru yang bermanfaat secara real ya, real, tidak hanya berhenti di jurnal tapi turun terimplementasi menjadi satu proyek kehidupan yang merubah kehidupan apung, bangunan apung yang jorok saat ini menjadi satu kehidupan tetap berengapung tetapi lebih higienik dan memenuhi prinsip greenship. Terima kasih, itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, makasih masukannya. Kemudian kita bisa ketemu nanti lah. Amin. Nanti saya tanya sama Kapitan Hongki aja. Oh ya. Atau bisa di-share juga. Bahaya itu. Baik, terima kasih Pak Rino masukannya juga. Terima kasih Pak Wijanarka atas ilmunya. Berarti untuk bangunan apung ini memang sangat penting gitu ya. Apalagi kalau seandainya tadi menarik dari perbincangan sebelumnya bahwa kita itu kalau di Laut Bangka ini cenderung tenang dan mungkin itu bisa dimanfaatkan dan segera diluncurkan implementasinya seperti itu. Jadi ilmu hari ini dapat menjadi bekal dan juga dapat menjadi bekal seperti itu untuk bagaimana implementasinya terkhusus untuk teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh mata kuliah arsitektur tropis, pesisir dan kepulauan seperti itu. Baik, sudah tidak terasa 2 jam perbincangan hari ini sangat menyenangkan, sangat banyak mendapatkan manfaatnya gitu. Oh, ini ada satu lagi nih yang tanya ini. Wah, ini. Oh, mohon maaf. Oh iya, baik. Ada Bapak Sony Pratomo dari TACB Kota Jambi. Silakan Pak Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Pak Wi? Baik. Pak Wijanarka ini kami satu kelas waktu S2 gitu. Tadi saya hadir pengukuhan Prof. Iis tadi, tapi virtual tadi. Jadi berbagi pengalaman di Jambi, kami punya 2 gitu ya. Jadi tapi yang satu sudah hilang, pertama yang mengapung. Jadi zaman dulu itu ada rumah-rumah yang betul-betul mengapung pakai ponton gitu. Di sepanjang Sungai Batanghari. Nenek moyang saya termasuk salah satu yang pernah tinggal di rumah apung tersebut, di rumah-rumah ponton. Nah, yang kedua lagi rumah di atas air itu biasa di tempat rawa-rawa, ya pasang surut, itu yang bertiang Pak Wijanarka. Ya. Bukan seperti yang di seberang kota yang sebetulnya itu dia istilahnya itu tanahnya tidak terlalu berawa lagi, tapi ada betul-betul sebagian kalau Pak Wijanarka mengarah dari seberang itu mengarah ke seberang sini lagi daerah Pasar Angso 2 tuh Pak Wijanarka dulu betul-betul berair dan di situ rumahnya tiang-tiang. Masuk lagi ke dalam di kotanya benar daerah Sungai Asam tipikalnya juga begitu gitu.
Ya. Nah, kemudian tadi tergelitik saya itu sebetulnya bisa juga ya Pak Wijanarka. Maksud saya kalau main-main ke Bangka itu ide yang mungkin enggak ya apa ya mungkin nggak perlu terlalu serius lah dipikirin. Di Bangka itu kan banyak TI itu ibu-ibu yang di Bangka kan. Nah TI itu mungkin sekali-kali Pak Wijanarka diajak ke TI itu. Bagaimana Ya, penerapan arsitektur rumah apung di TI. Kalau pakai tiang kayaknya nggak dalam sekali. TI itu ini Pak Wijanarka bekas tambang-tambang timah. Oh, Jadi ya dia mungkin kalau dulu waktu kering itu kayak Freeport itu dalam sekali. Dalam sekali. Nah, itu mungkin ya nggak tahu ya kalau mungkin nanti dipikirkan bisa jadi wisata kayak atau apa. Soalnya itu dalam sekali itu dan cukup apa ya bahaya TI itu kalau apa ya. Tapi saya nggak tahu status kepemilikan tanah, tapi kan rata-rata dulu itu bekas kerjaannya dari salah satu tambang PT Timah kali ya atau juga masyarakat, tapi banyak itu yang dalam mungkin bekas-bekas tambang itu bisa itu Pak Wijanarka main diundang lah ibu-bu Pak Wijanarka ke Bangka gitu. iya Pak. Kan Boleh otak-otak sekali. itu sumbernya gitu. Iya, betul. Sebagai informasi aja nih Oot itu ya. Istri saya orang Belinyu gitu. Wah, sama kayak saya, Pak. Saya juga belinya, Pak. Gimana? Pahlawan 12. Saya di Bukit Ketok, Oh, Pak. Bukit Ketok. Ya, Iya, nggak ingatlah jauh dari itu. situ Istri juga. saya di Pahlawan 12. Iya, baik. Nah, mungkin ini Pak Pi. Terima kasih. Oke. Oh, nggak tanya tadi lah. Ya, oke. Tanggapan aja gitu Oke. ya, Pak ya. Tanggapan ya, berbagi Ya. pengalaman kan. Jambi punya Ya. dua, itu kan ada yang mengapung, ada yang betul-betul ditancap gitu. Ya, Tapi ya. kalau yang mengapung itu sudah hilang Pi. Sejak tahun mungkin awal-awal 90-an sudah mulai hilang gitu. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony Pratomo atas tanggapannya gitu. Kalau boleh melanjutkan dari Pak Sony, memang betul Pak, tambang inkonvensional ataupun tambang bekas timah di Bangka Belitung ini memang sangat banyak. Dan untuk kedalamannya mungkin bisa berpuluh-puluh meter ke bawah gitu ya Pak. Oh, itulah. Ya. Iya, betul. Jadi, tapi yang pernah saya datangi itu salah satu ada yang namanya reklamasi air jangkang, Pak. Jadi di sana ada seperti satu shelter gitu ya Pak untuk yang terapung seperti itu. Tapi di sana menggunakan seperti drum-drum gitu, drum-drum bekas Ya. gitu Pak yang dijadikan untuk supaya permukaannya itu bisa terapung. Mungkin seperti itu baru ada beberapa sih yang terdapat di pengolahannya di tambang-tambang bekas timah seperti itu. Oh ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin terima kasih kami nggak menyangka kalau seandainya tadi ada Pak Hongkili dari IAI Babel, Bapak Rino Wicaksono dari ITI Jakarta, terus Bapak Sony Pratomo dari TACB Kota Jambi yang ikut hadir di dalam forum ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan terima kasih atas ilmunya juga gitu. Baiklah, sudah tidak terasa, sudah 2 jam lebih kita mendengarkan paparan dan berbincang langsung dengan narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya bisa menjadi role model ataupun panutan kita, teman-teman, untuk bagaimana berarsitektur, khususnya di arsitektur berbasis air, seperti itu. Yang pastinya kegiatan hari ini dapat menjadi bekal dan motivasi Pak Wijanarka bagi teman-teman kami mahasiswa-mahasiswi khususnya yang ada di Bangka Belitung gitu. Bagaimana untuk menata dan juga merancang arsitektur khususnya arsitektur di pesisir ataupun di lingkungan mungkin tadi yang Pak Sony bilang bisa juga idenya untuk di tambang-tambang bekas inkonvensional gitu, reklamasi seperti itu. Dan iya betul. Dan saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wijanarka. Satu lagi, Win, ada. Nah, boleh, silakan Pak. tadi kalau nggak salah ada 2 mahasiswa yang bertanya langsung ya? Iya, betul Bapak. 2 atau 3 tadi? Ada 2 ya, ada 2 Pak. Iya.
ada Oji sama Suryadi. Nah, Dua aja ya. itu kan bertanyanya tidak lewat chat ya. Tidak, betul Pak. Nah, jadi yang dua mahasiswa yang bertanya langsung itu akan saya beri hadiah buku ajar arsitektur amfibi ya. Nah, Wah, tolong keren nanti sekali. diinfokan ke saya alamat mereka berdua ya. Siap Pak. Terima Ya, kasih banyak oke. Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Saya Wijanarka. juga mahasiswa yang bertanya langsung. Mau Tapi menagih juga nih ya Pak. tapi 40 tahun yang lalu masih. Waduh. Baik, terima Ya. kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman, khususnya kepada narasumber kita hari ini, kepada Bapak Wijanarka. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam acara Kuliah Umum Arsitektur Tropis Pesisir. Saya Rizka Feli, selaku pemandu dan moderator pada hari ini, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak Wijanarka. Ya, oke, makasih semua ya. Saya pamit ya. Iya Saya Pak. live. Oke, Terima makasih. kasih. Izin live ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sony. Mainlah ke itu ke kampus. Iya, boleh Pak. Silakan Pak kalau ke UBB Pak, boleh berkontak dengan kami Pak nanti Pak. Saya lihat profilnya di Instagram dosennya muda-muda semua itu. Betul sekali Pak. Rata-rata dari kami masih muda, betul Pak. Iya, masih muda. Ada di dalam room ini Iya, ada iya. Bu Helva, ada Bu Andina juga Pak. Jadi Oh, dosen, iya. Halo Pak. Maaf Pak, benar Pak. Error itu kamera Hah? saya. Nggak bisa Sedang buka. error. Ini Mbak Andina. saya juga kaprodi di sini, kaprodi arsitektur di Jambi. Wah, Ini Pak Universitas Jambi. Nah, Universitas Bangsa Jambi. ya. Boleh tuh nanti Kapan-kapan lah main kita, kita iya jalin boleh nanti. kerjasama. Betul, nanti kita coba PKS bersama ya Pak ya. Siapa tahu ada penelitian yang bisa kita teliti Ya, bersama siap, gitu ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony atas kehadirannya. Ya, boleh. Nanti lah kontak-kontak ya. Kalau nanti ada dengan kaget kalau saya hubungin ya. Nggak kaget Pak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak.